Hidupku menggenapi firman-Mu, karena mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kasihnya lagi, hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Dari awal kita mengejar Tuhan kau sempurna, kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Jadi bukti kebesaran-Mu. Terima kasih. Waktu selanjutnya silakan Pak. Terima kasih Bapak buat malam ini. Kami kumpulkan di tempat ini tidak kebetulan Bapak. Bapak bawa anak-anak-Mu berkata kasih karunia-Mu Bapak. Kami bawa semua yang Kau percayakan dalam hidup kami, keluarga, pekerjaan, pelayanan, harta benda, semua. Kami bawa menghadap-Mu Bapak. Karena semua ini Kau percayakan kepada kami, dan kami tidak dapat mengelola dengan baik tanpa-Mu Bapak. Kami bawa semua ini untuk Bapak tata hidup kami, sehingga kami dapat melipat gandakannya, mengembangkannya, menyatakan kebaikan, kasih, dan kemuliaan-Mu. Terima kasih Bapak. Saat ini juga jiwa dan tubuh kami semakin segar juga, semakin kuat, semakin perkasa, dan hadirat-Mu yang memberikan kekuatan kepada kami maksimal Bapak, kekuatan supernatural, dan kami menggenapi rancangan-Mu, buat kami semakin mengerti kehendak-Mu untuk kami selesaikan. Terima kasih. Kami buka hati dan pikiran kami untuk taburan dari firman-Mu. Kami coba berdoa bagi saudara kami masih dalam perjalanan, pasukan mereka mengiringi mereka sehingga tiba di tempat ini dengan selamat. Terima kasih Bapak. Kuasa-Mu bekerja bebas
di dalam hidup kami dan di tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baik, kita belajar lagi. Ini waktu yang singkat ya, tapi pada kebetulan seberapa yang bisa hadir, kita hadir di sini dan kita tidak sia-sia. Karena waktu yang kita investasikan saat ini, kita investasikan waktu di dalam kekekalan. Jadi betul-betul kita ada di dalam kehendak Tuhan yang sempurna saat ini. Kenapa? Dengan iman, walaupun kita ada di Semarang ini, tapi secara alam rohani kita ada di tahta kasih karunia. Artinya apa? Nah, di situ tersedia sangat luar biasa, sangat mulia, sangat melimpah, dan sangat komplit. Tapi tidak otomatis kita ngalaminya. Untuk kita ngalami, kembali ke iman kita masing-masing. Seberapa dalam pengenalan kita akan Tuhan, seberapa erat hubungan kita dengan Tuhan. Dua hal ini yang sangat-sangat kita bergantung di situ. Kita semua mengandalkan Tuhan, iya. Tapi seberapa dalam pengenalan kita akan Tuhan dan seberapa erat hubungan kita dengan Tuhan, itu yang akan berdampak dalam hidup kita. Kenapa saya katakan gitu? Nanti akan makin jelas ya. Karena di hadirat Tuhan tidak ada sakit penyakit. Di hadirat Tuhan tidak ada orang miskin, tidak ada kekurangan, tidak ada cacat celah. Di hadirat Tuhan semua sempurna. Yang tidak sempurna, begitu ada di hadirat Tuhan, dia berubah menjadi sempurna. Nah, saat ini saya berharap saya menjadi bejana Tuhan untuk apa yang Tuhan siapkan bisa mengalir melalui saya, melalui masing-masing kita, sehingga betul-betul di sini kita bisa saling melengkapi. Dengan kata lain, kita masing-masing mencapai maksimalnya rancangan Tuhan untuk kita. Karena rancangan Tuhan untuk kita itu sudah selesai. Blueprint-nya sudah selesai. Blueprint-nya. Tapi realisasinya, nah, realisasinya itu harusnya sejalan dengan blueprint. Tapi ternyata realisasi ini butuh waktu. Jadi realisasi ini butuh waktu dan Tuhan tidak pernah berubah. Walaupun realisasi ini butuh waktu, tapi ini tidak pernah berubah. Karena blueprint-nya sudah jadi. Nah, kita butuh kerjasama dengan Tuhan untuk merealisasikan blueprint Tuhan untuk masing-masing kita. Jadi panggilan Tuhan itu bersifat pribadi sesuai dengan judul ini. Ya. Nah, jalurnya bisa beda-beda. Contoh, tadi saya tanya si anaknya itu mulai. Dia lewat jalur pika. Nah, nanti setelah pika apalagi dia punya planning untuk sekolah di Karis. Jalan ini nggak masalah, jalur itu nggak masalah. Ya, sementara Putus kerja jadi outsourcing, Pak Samuel jadi hamba Tuhan. Itu jalur yang sedang kita jalani dan kita pilih di dunia ini. Tapi ingat, jalan rohani ini jalan Tuhan. Wujudnya lewat pika. Wujudnya nanti kerja apa kita nggak tahu. Tapi itu hanya wujud untuk dia bersama Tuhan merealisasikan rancangan Tuhan dalam hidup dia. Pasti jadi nggak? Pasti jadi. Apakah selalu harus lewat pika? Enggak. Kayak anaknya Ricardo sama Lia. Dia di luar negeri. Apakah harus semua anak harus keluar negeri? Tidak. Tapi ingat, jalan yang kita pilih ini tidak kebetulan. Jalan yang kita pilih masing-masing ini jalan yang kita pilih bukan sendirian, tapi jalan yang kita pilih bersama Tuhan. Kita bisa salah ambil jalan, tapi di tengah kesalahan kita, Tuhan mendatangkan kebaikan, sehingga walaupun salah, Tuhan alihkan, Tuhan reka-reka menjadi kebaikan bagi kita, sehingga tetap kita ada di jalur Tuhan, ada di
Tuhan adalah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Jadi tetap ada di jalan, yaitu Tuhan. Apapun wujudnya. Maka saya kasih judul, panggilan Tuhan bersifat pribadi. Jadi tidak bisa ditiru. Panggilan Bu Eli tidak bisa ditiru oleh Indri, tidak bisa. Wah, kok hamba Tuhan seperti itu? Enggak. Tuhan hargai free will kita masing-masing. Dan tapi alangkah lebih baiknya begitu kita sadar kita punya free will, Tuhan, aku mau Tuhan. Saat aku memilih ini, aku tidak sendiri. Saat aku memilih apapun ini Tuhan, dengan semua kemampuan yang sudah Engkau tanam di dalamku, aku pilih ini. Sehingga kita tidak goyah. Kenapa? Nah itu wujud yang dilihat orang. Tapi sesungguhnya kita ada di jalan kebenaran dan kehidupan. Kita tidak pernah keluar dari Tuhan. Kita tidak pernah keluar dari anugerah Tuhan. Selalu ada di dalam anugerah Tuhan. Nah, konsekuensinya tidak semua orang akan setuju dengan kita. Saat kita sudah mulai melangkah di situ, tidak semua orang akan setuju dengan kita. Nah, kita perlu kekuatan hati, keteguhan hati. Tidak. Walaupun tidak semua orang setuju, engkau setuju denganku. Walaupun tidak ada yang mendukungmu, hanya engkau yang mendukungku, aku tetap akan melangkah. Aku tetap jaga hatiku, sehingga aku tidak mau sakit hati, aku tidak mau tawar hati, aku tidak mau kecut hati. Jadi kalau kita sudah tetapkan langkah, akan terjadi goncangan dari luar. Kalau goncangan dari dalam, kita masih gampang handle-nya. Ya toh, kepancing emosi kita cukup diam, bereskan sejenak, damai sejahtera sudah. Nah, gejolak dari luar ini yang perlu kita ingat. Gejolak di luar tidak bisa kita kendalikan. Gejolak di luar ini boleh gejolaknya seperti apapun silakan. Kita perintahkan tuh tenang, diam, dia tetap bergejolak, tetap bergelora. Oke. Tapi jangan sampai hati kita ikut bergelora. Hati kita tetap diam, tetap tenang, sehingga Tuhan bisa kasih petunjuk pada kita. Kalau memang kita harus berjalan di atas air, kita akan jalan di atas air. Kalau kita harus berjalan menerobos api, kita terobos api. Kalau kita harus jalan membelah laut, kita belah laut. Gambarnya seperti ini. Kayak Daud, begitu dia di Siklag, dia habis bantu orang Israel, dia kembali, habis tuh, dirampok semua, dijarah semua, anak istri, harta bendanya habis. Anak buahnya ada 400, mau merajam Daud semua. Tapi apa yang dilakukan Daud? Dia tenang, dia diam, dia ngomong, Tuhan, aku teguhkan hatiku, aku kuatkan hatiku, dan aku mau teman-temanku ini, anak buahku ini pun mereka juga sama. Mereka menguatkan hati, meneguhkan hati untuk mengandalkanmu. Padahal posisi Daud dipepet sama 400 orang. 400 orang yang macam-macam sifatnya, macam-macam latar belakang buruk semua. Daud dipepet mau dirajam batu, tapi dia sendiri ngomong, aku kuatkan hatiku, aku teguhkan hatiku untuk aku mengandalkan Tuhan. Akhirnya dia tanya Tuhan, apakah kami, jadi dia tidak lagi sendirian, apakah kami harus mengejar musuh? Tuhan mau kejar. Apakah kami akan dapatkan musuh? Dapat. Ini Daud kejar. Dan ditawarkan nih dari 400 orang. Kalian mau ikut? Boleh? Enggak apa-apa. Ternyata yang ikut separuh. Yang separuh lagi udah kewalahan, kecapean. Oke? Kejar. Kenapa? Perintah Tuhan. Kalau Tuhan perintah, pasti jadi nggak? Pasti jadi. Tapi ingat, ada satu musuh yang tidak suka. Iblis. Iblis nggak suka, membuat tadi separuh gagal. Tapi Daud tidak. Ini anugerah kok. Ya, begitu selesai, ambil semua anak, istri, harta benda, bahkan dapat jalan lebih banyak lagi.
Nah, yang separuh ikut ini kan ngomong, nggak bisa, kamu kan nggak capek, kami separuh kan capek, kalian nggak dapat jatah. Daud tidak, anugerah dapat semua rata. Mulai detik itu bangsa Israel berubah pola pikir. Kenapa Daud bisa seperti itu? Kita lebih dari mereka. Ingat, kita bisa punya harta benda banyak, kita bisa punya jabatan apapun, tapi sekali lagi itu kepercayaan yang Tuhan berikan untuk kita, bukan prestasi kita, bukan kuat gagah kita, bukan. Itu kepercayaan Tuhan berikan. Kenapa? Kita lahir tidak bawa apa-apa, kita mati ada di bawah. Nah, tapi apa yang Tuhan percayakan sepanjang hidup kita, kelola itu. Walaupun tadi saya katakan tidak semua orang akan setuju. Ya Daud tadi tuh, begitu dapat harta benda, dapat jarahan, anak buahnya ngomong nggak fair. Dia nggak ikut perang, dia nggak ikut taruhan nyawa, dia nggak boleh dibagi. Dia nggak bisa. Kenapa? Daud tahu begitu dia melangkah, dia ikuti pimpinan Tuhan. Selesai dia ikuti lagi pimpinan Tuhan. Setelah itu ikuti terus tuntunan Tuhan. Maka tidak heran Daud sampai akhir hayatnya boleh dibilang tidak ada raja seperti Daud. Dia dalam perjalanan sampai akhir hidup di dunia ini tidak ada cacat. Ada cacat di mata Tuhan, tidak ada cacat. Di mata kita waktu baca Alkitab, Daud berzina, Daud membunuh Uria, Daud berzina, ya toh? Banyak perbuatan yang dia lakukan yang tidak kudus. Tapi karena dia tadi selalu dia gagal, dia jatuh, dia kembali bertobat, dia mengandalkan Tuhan. Dia jatuh lagi, dia mengandalkan Tuhan. Tidak ada protes, tidak ada komplain, tidak ada sungut-sungut, tidak ada keluh kesah. Itu yang membuat Daud berkenan di hadapan Tuhan. Nah, hidup kita sama. Tidak ada bedanya, kita semua sama. Kenapa? Kita belum sampai akhir. Maka walaupun ada kesulitan kayak apapun, kunci jaga hati di sini terkunci. Kalau tidak mengeluarkan yang baik, tidak memuliakan Tuhan, mendidik. Saya belum mahir di situ, tapi saya baru belajar dan saya akan terus belajar. Kenapa? Kita belum sampai titik finish. Nah ini panggilan kita secara pribadi itu sampai titik finish, kita mengalami banyak dipancing. Mau emosi, kita semua punya emosi. Tuhan punya emosi nggak? Tuhan punya emosi. Tuhan punya keinginan. Tapi emosi yang Tuhan miliki, Tuhan jaga, Tuhan kendalikan. Dan kemampuan yang diperlihatkan Tuhan Yesus itu ada pada masing-masing kita. Kita bisa mengendalikan emosi kita untuk tidak merusak diri, untuk tidak merusak orang lain. Kalaupun kita kelewatan mengendalikan emosi kita sehingga orang lain luka sama kita, cepat pulih, ngomong, Tuhan, aku melukai orang lain. Aku nggak niat tapi panik. Aku perlu Engkau juru selamatku. Sehingga akibat yang membuat orang lain luka tadi tidak berkepanjangan. Berhenti sampai di situ, dirubah sama Tuhan, mendatangkan kebaikan bagi orang lain. Ini panggilan kita. Kenapa? Kita membebaskan Tuhan bekerja melalui kita. Kita kadang-kadang ngomong sedikit, orang lain lupa. Kita kadang-kadang tidak ngomong, tidak melakukan apapun, orang nggak suka. Bisa kayak gitu, bisa. Saya ngalamin kok. Bukan di pekerjaan, di tengah pelayanan. Tahu-tahu ada orang nggak suka sama saya. Saya kaget. Setelah sekian tahun baru ngomong, coba. Sampai teman-teman saya juga, nah, ya benar. Kalau nggak dari mulut orangnya sendiri, mereka nggak percaya. Saya pun nggak percaya gitu. Oh, ternyata sikap saya. Ya, maaf ya, waktu itu di Semarang terjadi. Jadi waktu di Semarang,
Pak Kudus dulu. Saya begini. Oh, saya kaget. Itu saya minta maaf. Sudah sekian tahun baru muncul. Padahal dalam pelayanan masa sih saya sengaja. Tapi ternyata bisa terjadi seperti itu. Tapi puji Tuhan ya, saya begitu saya paham kebenaran ini, saya lakukan. Tuhan, di hadapanmu aku selalu berkenan. Tapi di hadapan manusia, tidak. Manusia akan cari selumbar dengan kita. Selalu itu pasti. Tapi jangan kita yang cari selumbar orang. Orang boleh cari selumbar kita, boleh. Saat kita lihat ada selumbar orang, Tuhan, berarti ada balok di mataku. Tolong Tuhan, buka balok ini, sehingga aku tidak bisa mengendalikan orang ini. Aku tidak bisa merubah orang ini. Aku tidak bisa merubah situasi, kondisi yang ada. Tapi Engkau bekerja melalui aku, mendatangkan kebaikan bagi orang-orang ini dan tentu bagi panggilan Tuhan untuk kita itu seperti itu. Kita masih mengalami kekurangan di sana sini, kekurangan uang, banyak hal kita kurang, oke. Tapi saat kita bebaskan Tuhan bekerja melalui kita, lebih dari cukup Dia akan melakukan. Karena Dia tidak pernah tidur. Nah, panggilan Tuhan untuk kita itu apa? Di slide pertama saya kasih judul anugerah atau keselamatan Allah. Keselamatan itu anugerah. Ya, keselamatan itu anugerah, pemberian cuma-cuma. Kenapa? Kalau kita diberi satu syarat, kita nggak akan mampu memenuhi syarat. Yang mampu memenuhi syarat hanya Tuhan Yesus. Dan bayarannya sangat mahal. Dibayar dengan nyawanya. Tidak ada bayaran lain yang mampu. Nyawa Tuhan kita nggak mampu bayar. Karena begitu mahalnya, Tuhan kasih ke kita cuma-cuma. Tapi karena cuma-cuma, kita kadang-kadang ngeremehin, kita tidak menghargai selayaknya. Anugerah, udah ngerti anugerah. Nah, belum. Kita terus belajar menghargai anugerah ini. Ya. Karena itu sangat mahal. Keluaran 7 ayat 16. Dan katakanlah pada Tuhan, Allah orang Ibrani telah mengutus aku kepadamu untuk mengatakan, biarkanlah umatku pergi, supaya mereka beribadah kepadaku di padang gurun. Meskipun begitu, sampai sekarang engkau tidak mau mendengar. Ini gambaran dari waktu saya menyiapkan ini, Tuhan tunjukkan bangsa Israel keluar dari Mesir. Mereka teriak-teriak mau dibebaskan. Tuhan sudah ngomong sebelum mereka ditawan, Tuhan ngomong sama Abraham, keturunanmu nanti akan jadi budak 400 tahun. Tuhan Maha tahu. Tapi yang menjadikan mereka budak bukan Tuhan. Bukan Tuhan. Ya? Tuhan ngomong sama Abraham, ini keturunan belum ada ini. Belum ada. Begitu Tuhan mengikat janji dengan Abraham, selesai, Abraham tidur tuh. Ya tahu? Waktu perjanjian dibuat, Abraham tidur. Setelah Abraham menyiapkan hewan korban, harusnya Abraham berdiri di sana, Tuhan berdiri di sini. Ini apa? Hewan korban terbelah darah. Jadi Abraham dari sana jalan ke sini, ketemu dengan Tuhan, papasan tukar tempat. Berarti perjanjian sah melewati hewan yang dibelah. Sah. Ternyata Abraham tidur. Tuhan sendiri yang menyelesaikan perjanjian. Abraham yang dapat hadiahnya. Begitu bangun, kena sanksi. Harusnya kamu bangun, kamu selesaikan, kamu pindah tempat dengan aku. Tapi kamu tidur. Sampai pagi bangun, Tuhan ngomong, keturunanmu diperbudak 400 tahun. Kenapa? Tuhan sudah tahu ini keturunan Abraham ini bakal nakal, bakal kurang ajar. Kok Tuhan tahu, kenapa Tuhan diemin? Dia Maha Kuasa, Dia juga Maha Kasih. Kalau tahu bakal salah terus langsung Tuhan rubah rancangannya, ya berarti dia bukan Tuhan. Ya toh? Wah, ini nanti rusak parah ini. Dia nggak gugup, dia nggak khawatir, dia nggak cemas. Beda dengan kita. Tuhan ini salah Tuhan.
Aku sudah salah Tuhan, gara-gara si A, gara-gara si B, gara-gara si C, gara-gara masa laluku, gara-gara keluargaku, gara-gara apapun. Mulai malam ini kita masih bisa salah, tapi rancangan Tuhan tidak pernah berubah untuk kita. Panggilan Tuhan untuk masing-masing kita tidak pernah berubah. Pegang itu. Ya, jadi Tuhan panggil Abraham dan Tuhan ngomong, nanti setelah 400 tahun aku bebaskan mereka. Ternyata berapa tahun? 430 tahun. Apakah Tuhan salah? Enggak. Yang membuat geser 30 tahun Musa, terlalu cepat. Tuhan ngomong, Musa, engkau nanti akan aku pakai untuk membebaskan umatku dari perbudakan. Musa terlalu cepat 10 tahun. Dia bunuh orang Mesir 10 tahun lebih awal karena dia pikir, aku dipilih Tuhan nih untuk membebaskan bangsaku. Ini waktunya aku memperlihatkan diriku sebagai pemimpin yang dipilih Tuhan. Dia kecepatan. Begitu ketahuan dia membunuh orang Mesir, takut dia, kabur 40 tahun di Midian. 10 tahun terlalu cepat, tapi dia kelewatan jadinya. 40 tahun di Midian, baru Tuhan panggil lagi. Musa balik ke Mesir. Musa tidak langsung taat. Tuhan, aku tuh gak bisa ngomong. Tuhan, aku gak bisa ini. 6 kali, kalau teman-teman baca di Alkitab, 6 kali dia nolak Tuhan. Sampai Tuhan gemes gitu. Aku yang menciptakan mulut. Aku yang menciptakan sih. Kenapa kau protes? Kenapa kau komplain? Kenapa kau nolak? Itu aku sudah siapkan Harun. Harun sedang menuju, sedang jalan ke Musa. Aku sudah suruh Harun nyamperin kamu. Nanti dia jadi juru bicaramu. Kamu hanya katakan ya saja, aku akan kerja lewat kamu. Akhirnya Musa iya. Tapi konsekuensinya bangsa Israel diperbudak 30 tahun. Harusnya 400 tahun. Tuhan nggak salah. Tapi disitulah kita bisa lihat Tuhan, betapa Tuhan tidak pernah berubah. 400 jadi 430 berarti apakah Tuhan salah? Tidak. Anugerah Tuhan tetap melimpah, tapi Musa yang menyalahgunakan anugerah Tuhan. Itu bisa terjadi di perjanjian lama, di perjanjian baru bisa terjadi enggak? Bisa. Maka hati-hati saat kita mulai naik. Begitu kita naik, punya pengikut, harus hati-hati. Jangan cari-cari sendiri. Biar Tuhan aja yang kirim orang-orang ke kita. Jangan kita cari orang. Kita cari orang bahaya. Kayak Musa, dia cari orang bahaya. Mending biar Tuhan ya cari orang untuk kita rawat tadi orang-orang tadi bersama Tuhan. Nah, selain itu pelajaran dari Keluaran 7 ayat 16, ini kan perjalanan bangsa saya keluar dari Mesir. Begitu dia keluar dari Mesir, sama waktu kita belum lahir baru, begitu kita menjadi ciptaan baru, panggilan yang pertama kali untuk kita, yang terutama untuk kita adalah beribadah, bersekutu dengan Tuhan. Bukan pekerjaan, bukan pelayanan, bukan yang lain, bukan. Tapi di sini dikatakan, biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku. Nah, kalau di perjanjian baru beribadah itu apa? Bersekutu pribadi dengan Tuhan. 1 Korintus 1 ayat 9. Jadi panggilan masing-masing kita, saya bawa lebih dalam, bukan sekedar rasul, nabi, gembala, penginjil, pengajar, bukan. Panggilan masing-masing kita adalah imam. Imam tidak ada gelar di luar, nggak laku gelar kita. Imam ini laku hanya di hadapan Tuhan, di luar nggak laku.
Di luar yang tahu adalah rasul, nabi, gembala, penginjil, pengajar. Imam ini nggak dianggap. Tapi justru imam ini yang sangat mulia di mata Tuhan. Di mata orang, di mata dunia nggak dianggap. Jabatannya nggak ada. Kalau imam banyak suku Lewi. Kita bukan suku Lewi. Kita urusannya dengan Tuhan. Ya. Nah, bangsa Israel keluar dari Mesir untuk bersekutu dengan Tuhan. Nah, karena ini banyak mis yang selama ini diajarkan, mereka masuk ke tanah perjanjian. Janji-janji Tuhan, berlimpah susu dan madu, tapi mis yang satu ini. Mereka harus naik ke Gunung Sinai menyembah Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, baru bisa menikmati janji. Tapi banyak mis di sini, mereka kejar janji Tuhan. Meleset. Mereka dapat janji Tuhan, dapat. Tapi mereka nggak kuat. Begitu jabatannya naik, mereka berubah. Harusnya makin saleh, makin baik, tapi cacat karakter, cacat dalam kehidupan. Kenapa? Mereka tidak bersekutu dengan Tuhan dulu lebih kuat. Setelah mereka bersekutu dengan Tuhan kuat, 1 Korintus 1 ayat 9, baru mereka bisa di sini di padang gurun ini mereka mengalami mujizat Tuhan, tapi hati mereka makin lembut, hati mereka makin pekat. Nah ini karena di sini mis. Kenapa mis? Lihat. Keluaran 19 ayat 6. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Jadi sesungguhnya 12 suku itu menjadi imam semua. Begitu Musa naik ke Gunung Sinai, 40 hari 40 malam, mukanya bersinar. Mukanya bersinar. Nah, ini gunanya. Begitu kita bersekutu dengan Tuhan secara pribadi, perubahan terjadi dari dalam kita sampai orang lain dalam tanda kutip silau. Loh kamu ini kerjanya cuma kayak gini kok kamu jak gitu. Loh latar belakangmu begini kok kamu bisa seperti itu. Banyak orang mempertanyakan diri kita, bahkan sampai membenci kita. Karena yang nggak suka musuh. Iblis nggak suka. Karena kita jalani panggilan kita langkah demi langkah. Langkah yang pertama adalah menjadi imam. Nah, imam ini makanannya beda. Bangsa Israel makan mana, betul? Begitu mereka makan mana, mereka ada di hadirat Tuhan, walaupun diwakili hanya tiang awan, tiang api, pakainya busana. Harusnya sama. Tubuh jasmani kita ini pakaian kita. Begitu kita bersekutu dengan Tuhan, tubuh jasmani kita harusnya tidak rusak. Bertambah tua, iya. Tapi untuk jadi sakit-sakitan, jadi mudah sakit, harusnya tidak. Masih bisa sakit, tapi cepat pulih. Tidak sampai terpuruk. Nggak sampai. Kenapa? Kita makanannya beda. Misalnya nih, ya, saya sering dengar, bukannya di sini saja, bukannya di mana-mana, tiap hari pun, dan saya sering dengar, jangan makan ini mengandung kolesterol, jangan makan ini asam urat. Saya pribadi saya nggak percaya dengan itu. Tuhan, engkau hidup di dalam, dan tubuhku punya sistem yang sempurna. Kalaupun kelebihan asam urat dia akan terbuang, kelebihan kolesterol dia akan terbuang, karena ada sistem yang kau ciptakan di dalam tubuhku ini. Dan sistem ini aku lebih percaya, lebih kuat dibanding semua. Kenapa? Memang dunia ini sudah jatuh dalam dosa. Aku tidak mau tunduk dengan apa yang ada di dunia. Aku dapat suplai, bukan hanya makanan darimu, tapi aku dapat suplai kehidupan darimu. Jadi bukan hanya makanan. Maka sering-seringlah Tuhan
aku ada di tahta kasih karunia-Mu. Aku bawa semua keluargaku, harta bendaku, pekerjaanku, pelayananku, orang-orang yang aku kenal, aku bawa menghadap Engkau. Itu panggilan kita. Walaupun orang nggak tahu nih, nggak apa-apa. Tapi itu panggilan kita. Tuhan, Kau percayakan padaku sekian banyak orang. Aku nggak mampu mengembalakan mereka. Aku nggak mampu telepon mereka satu-satu. Tapi aku wujud kepercayaanmu, wujud hormatku padamu, aku bawa orang-orang itu menghadap Engkau. Engkau yang pelihara mereka. Aku kerjasama denganmu. Itu imam. Dari 12 suku gagal. Ya toh? Begitu Musa turun, ternyata mereka nyembah patung emas, lembu emas. Hanya satu suku yang tidak nyembah patung. Suku Lewi. Nah, di perjanjian lama, satu suku saja nggak berjimat. Ya, terpilih hanya satu suku. Padahal 12 suku menjadi imam bagi bangsa-bangsa lain. Tapi gagal, satu suku hanya untuk orang Israel. Bangsa-bangsa lain nggak kejangkau di perjanjian lama. Yang menjangkau siapa? Anugerah. Ya tuh, kayak si Rut, kayak siapa lagi? Rahab. Tuhan yang jangkau mereka lewat bangsa Israel tetap. Terus Keluaran 32:26 ini suku Lewi ya. Oke, slide kedua. Menjalani panggilan. Saya kasih subjudul menjalani panggilan. Yesaya 35 ayat 8 sampai 10. Di situ akan ada jalan raya yang disebutkan jalan kekudusan. Tidak ada orang berdosa akan pernah melintasinya. Tidak ada orang-orang bodoh yang akan menyesatkan mereka yang mengikutinya. Di situ tidak akan ada singa, binatang buas tidak akan melewatinya. Orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang melewati jalan itu. Mereka akan sampai ke Yerusalem dengan sukacita, bernyanyi dan bersorak sukacita. Mereka akan bahagia selamanya, selamanya bebas dari duka cita dan kesedihan. Jadi, setelah kita menjadi ciptaan baru, kita ada di jalan kebenaran dan kehidupan. Dikatakan di sini ada jalan raya. Tapi tadi ternyata kita seolah jalan hidup kita itu sempit gitu. Banyak tantangan, banyak tekanan, banyak gangguan, banyak penolakan, banyak hal, permusuhan. Tapi kabar baiknya kita sedang menjalani Yesaya 35:8-10. Kita disertai Tuhan. Justru dengan disertai Tuhan bukan berarti jalannya kayak jalan tol mulus, enggak kayak gitu. Tiap langkah kita akan diganggu. Tapi seberapa banyak gangguan ini tetap kalah oleh Tuhan. Kalah oleh Tuhan dan kita diberi satu anointing, satu urapan, satu kemampuan. Iman yang mengalahkan dunia. Jadi dengan iman kita kalahkan semua gangguan-gangguan ini. Gangguan ini tidak bisa menghentikan kita. Kenapa? Gangguan sebanyak apapun tidak mampu merubah rancangan Tuhan untuk masing-masing kita. Nggak mampu. Yang bisa menghentikan rancangan Tuhan hanya kita sendiri. Dan itu nggak mungkin. Nggak mungkin. Ya. Jadi dengan iman kita melangkah Tuhan, aku bersyukur Tuhan. Seberapapun banyak gangguan, aku tetap kuatkan hatiku, aku teguhkan hatiku dan aku maju. Walaupun hanya sehari satu langkah, tapi aku maju. Bukan jadi rasul, nabi, gembala, penginjil, pengajar, bukan. Tapi apa yang kau tetapkan untukku hari ini, Mazmur 139 ayat 16 tergenapi. Aku langkah berikutnya, Mazmur 139 ayat 16 tergenapi lagi hidup. Terus kayak gitu. Walaupun ada air mata,
Ada orang yang tidak suka, ada kebencian, ada apapun, ya. Ada cacat celah dari orang lain, ya. Kuatkan hati, teguhkan hati, karena panggilan ini untuk kita pribadi. Walaupun suami istri tidak bisa panggilan untuk berdua, tidak, tetap untuk masing-masing. Kenapa? Masing-masing di mata Tuhan oke, Titus dan Desi satu. Tapi saat melangkah iman masing-masing. Alangkah baiknya kalau saat melangkah iman satu, unity. Kalau nggak bisa, nggak usah tunggu-tungguan, terus melangkah. Nggak usah menyalahkan. Kalau dia loh Tuhan begini-begini, ini loh Tuhan begini, enggak. Langkah saja. Tuhan, aku mau taat sama Engkau. Kalaupun dia belum bisa, aku bersyukur. Anugerahmu lebih dari cukup bagi kami, sehingga kami tetap melangkah bersama. Maka tadi saat kita menghadap tahta kasih kamu, bawa semua. Ya, jadi binatang buas tidak akan melewatinya. Jadi kita ada binatang buas di dunia ini, tapi kan ada anointing, ada kemampuan Tuhan, ada urapan Tuhan. Alkitab mengatakan, kalaupun kamu minum racun maut, tidak akan celaka. Ada binatang buas bagi kita tidak kena. Contohnya Rasul Paulus, dia digigit ular budak. Nah, ular budak itu sekarang ular itu apa itu? Ular yang derik ya? Ya ular beracun lah ya. Dia nggak apa-apa. Orang pasti mati, tinggal berapa detik mati orang. Nah, kemampuan itu ada pada kita. Bukan berarti, oh kalau gitu aku besok cari ular. Enggak gitu. Dalam perjalanan hidup kita akan ketemu orang-orang yang kepahitan dengan berbagai tingkatannya, dengan berbagai sebabnya. Saat kita ketemu mereka, Tuhan mau netralkan racun-racun tadi. Dengan kata lain, Tuhan mau kita menjadi alatnya Tuhan untuk membuat orang tadi mengalami perubahan. Sementara kita juga terus dirubah. Jadi orang tadi berubah, bisa cepat, bisa lambat, bisa tidak terlihat perubahannya, tidak apa-apa. Saat ketemu kita berarti dia ketemu Tuhan, physically kita, tapi sesungguhnya kita dipakai Tuhan untuk menjamah hati orang tadi. Kalau kembali lagi ke hati orang tadi yang bersangkutan, kalau dia terbuka ya dia akan cepat berubah. Kalau dia mengeraskan hati, dia tetap berubah. Kenapa? Kita melangkah dengan iman. Nah, iman ini, kenapa orang tadi berubah? Yang bisa merubah bukan hanya iman. Iman, respon kita. Yang merubah dia siapa? Sungguh. Firman. Tuhan, loh. Ya Tuhan ya, firman gitu. Bukan urapan kita, bukan. Tapi firman yang merubah orang tadi. Kita menjadi penyampai firman. Pasti berubah dari sudut pandang kita. Tapi berapa cepat, berapa banyak perubahan tadi tidak tergantung kita lagi. Kembali ke hubungan dia dengan Tuhan. Tapi bukan berarti kita masa bodoh. Ingat, panggilan kita imam, berarti kita punya peran apa? Tuhan, aku sudah sampaikan bagianku, aku berdoa. Benih aku tabur, aku siram. Dia pasti bertumbuh, karena engkau yang membuat benihmu bertumbuh. Jadi percaya apa yang kita lakukan tidak sia-sia. Pasti berubah. Nah, konfirmasinya kapan? Nanti saat kita datang muka dengan Tuhan, konfirmasi. Di dunia mungkin kita nggak ketemu orang tadi, nggak bisa ketemu lagi. Tapi konfirmasi nanti saat di surga. Kayak gitu ya. Jadi akan ada kesulitan, tapi anugerahnya lebih dari cukup. Markus 13 ayat 13. Dan kamu akan dibenci oleh semua orang karena namaku, tetapi orang yang bertahan sampai kesudahannya akan diselamatkan.
Jadi kita ini dalam posisi kalau dikatakan bertahan, enggak. Jangan bertahan, kalau bertahan kita berat. Jadi caranya apa? Jalan terus. Kenapa? Pertandingan iman kita tidak ada orang lain di jalur kita. Tapi di kiri kanan kita banyak penonton. Harusnya mereka bertanding, tapi mereka lupa, mereka nonton. Nonton, kalau yang nonton diem. Ada yang sorak-sorai, ada yang caci maki. Sehingga saat kita bertanding, kita kalau tidak waspada, kita ladeni penonton tadi. Kamu kurang gini loh, kamu kurang gini, kamu harusnya lebih begini, kamu harusnya lebih baik begini. Mau kita dengerin orang tadi atau kita mau dengerin Tuhan? Pilihan ada di tangan kita. Kalau kita dengerin orang tadi nggak ada habisnya. Selesai satu, begitu pindah ke sini, orang ini ngomong lagi beda lagi. Selesai sini ngomong lagi beda lagi ke sini. Kalau kita ladeni, harusnya selesai. Satu hari itu ada berapa langkah, kita nggak selesai. Kenapa? Kita meladeni kiri kanan omongan orang diladeni. Bukan berarti kita harus tutup telinga, tidak. Tapi ikuti tuntunan Tuhan. Kalau memang kita harus responi, kita responi. Kalau memang kita harus abaikan, abaikan. Bukan berarti kita merasa bodoh. Tidak, kita tidak merasa bodoh. Tuntunan Tuhan nggak pernah salah. Tapi orang bisa salah memahami kita. Ini orang cuek, nggak peduli, terserah. Orang bisa menilai kita, orang bisa cari sumber kita, tapi tetap kita taat sama Tuhan. Tuhan, bagianku, Mazmur 139 ayat 16 terdengar. Langkah ini sampai di jam ini terdengar. Aku mau melangkah gitu. Terus tiap hari lakukan itu. Ya, jadi ada kesulitan, ya, tapi terus jalani panggilan Tuhan. Slide ketiga, ini terakhir. Menghidupi keimaman Melkisedek. Nah, siapa imam besar agungnya? Imam besar agungnya adalah Tuhan Yesus. Ibrani 3 ayat 1. Sebab itu, hai saudara-saudara yang kudus, yang mendapat bagian dalam panggilan surgawi, pandanglah kepada rasul dan imam besar yang kita akui, yaitu Yesus. Kita nggak dianggap imam oleh orang lain, oleh organisasi, oleh ministry, oleh gereja, tidak. Imam ini panggilan pribadi kita dari Tuhan. Kalau kita ngomong ke orang lain, aku imam loh, diketawain. Dari mana kamu tahu kamu imam? Siapa yang memanggil kamu jadi imam? Siapa yang mengesahkan kamu jadi imam? Nggak ada. Hubungan kita dengan Tuhan. Karena peraturan Melkisedek. Nah, imam, selain kita ciptaan baru, imam ini kehormatan dari Tuhan untuk kita. Kepercayaan itu Tuhan untuk masing-masing kita. Kenapa? Imam yang merawat bait suci toh. Kemah Musa itu, kemah bait suci yang dibangun Musa, hanya Sulemi yang boleh. Bukan Sulemi, pegang aja nggak boleh, mati di perjanjian lama. Maka di perjanjian baru jangan jamah orang diurapi. Masih hati-hati, saya enggak. Ada masih meleset ya. Saya begitu lihat YouTube, media sosial itu, saya tahu hamba Tuhan ini pengajarannya macam-macam ini. Saya sekarang nggak mau lagi komentar apa. Nggak mau. Terserah orang lain mau ngomong gini, oke. Saya tahu batasnya untuk ngomong ini. Kenapa? Itu urusan dia dengan Tuhan. Kecuali saya bisa ketemu 4 mata ini, saya ngomong. Tapi kalau enggak, ngapain? Lebih bagus saya doa. Kenapa? Imam nggak harus selalu ngomong. Ya, waktu imam suku Lewi ini, waktu dia menjalankan tugasnya, nggak ada omongan apapun, nggak ada. Di perjalanan nggak ada. Dia tahu tugasnya masing-masing. Kita di perjanjian baru lebih sulit. Karena siapa yang mau diajak diskusi? Nggak semua orang akan setuju, nggak semua orang akan bisa terima, nggak semua orang bisa diajak diskusi.
Tapi Roh Kudus pasti bisa. Ya, jadi kita menjadi imam menurut Melkisedek. Nah, imam di perjanjian baru ini, ingat, tubuh kita adalah persembahan yang hidup, kudus, berkenan di hadapan Tuhan. Tubuh kita adalah bait Roh Allah. Kita sudah diberi urapan, diberi kemampuan ilahi untuk apa? Ada tubuh-tubuh tadi yang cacat celah. Kita punya kemampuan untuk melepaskan kuasa Tuhan, memulihkan tubuh yang luka tadi, tubuh yang lemah tadi. Tapi kembali, walaupun kita sudah lepaskan, orang tadi tidak mengalami perubahan, tidak mengalami kesembuhan, teruslah lakukan. Jangan berhenti. Kalau kita berhenti, kita nyerah berarti. Pak, saya doain orang nggak sembuh, orang yang mati doain aja. Pak, saya doain orang ini nggak mengalami itu, Pak. Terus lakukan, sembuhkan. Apa yang dikatakan firman, lakukan. Jangan pernah berhenti. Nah, penjelasan imam ini ada di 1 Petrus 2 ayat 5 dan 9. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup. Jadi dengan katanya gini, masing-masing kita ini baik Roh Allah. Batu yang hidup, bukan batu yang mati. Jadi artinya apa? Hidup kita ini, kita membawa bukan hanya hadirat Allah, tapi kita membawa Allah sendiri hidup di dalam kita. Dia satu dengan kita. Kalau Allah satu dengan kita, lebih dari Musa harusnya. Musa tidak makan, tidak minum 40 hari, 40 malam 2 kali. Ya loh, selesai pertama, loh batunya hancur, dia suruh naik lagi, puasa lagi 40 hari, 40 malam. Apa yang dimakan Musa? Enggak ada. Dia hanya makan firman Tuhan, dia makan, dia dipelihara oleh hadirat Tuhan. Enggak makan, enggak minum. Elia, waktu dia ketakutan sama Isabel, dia tidur. Malaikat Tuhan bangun. Itu ada roti, ada air, makan minum. Makan minum tidur lagi. Bangun, makan minum, bangun. Dia jalan 40 hari, 40 malam masuk padang gurun, nggak makan, nggak minum. Kuat itu ya. Tuhan Yesus nggak makan 40 hari, 40 malam, tapi dia minum menurut tafsiran kita. Karena di situ dikatakan Tuhan Yesus tidak makan, tapi dikatakan tidak minum. Nah, sehingga ditafsirkan, oh Tuhan Yesus hanya tidak makan 40 hari, 40 malam, tapi minum. Oke lah Tuhan Yesus minum. Tapi dia kuat tuh. Dalam kondisi kelaparan, dia dicobai oleh iblis. Tapi dia menang. Oke, kita percaya bahwa pencobaan bukan dari Tuhan. Ya. Apakah terus kita bebas dari pencobaan? Tidak. Iblis akan mencobai kita sesering mungkin. Tapi bukan Tuhan. Iblis yang mencobai kita. Nah, bagaimana mengatasi pencobaan ini? Jangan memikirkan itu. Saat kita memikirkan yang bukan firman, berarti kita rentan masuk dalam pencobaan. Lah bagaimana kan kita kerja, kita hidup sehari-hari, menghadapi masalah, apakah nggak boleh mikir masalah? Boleh. Tapi ada porsinya. Pikir masalah boleh, selesai itu stop, pikirkan seperti yang Tuhan katakan, Filipi 4 ayat 8. Pikirkan, akhirnya dikatakan Filipi 4 ayat 8. Artinya akhiri secepat mungkin. Mikir masalah oke, akhirnya pikirkan yang mulia, pikirkan yang benar, pikirkan yang kudus, pikirkan yang sedap, yang manis, yang sedap didengar, yang namanya puji-pujian, yang layak dipuji. Jadi artinya pikirkan yang Tuhan pikirkan.
kita mikir masalah boleh, tapi cepat diakhiri. Sudah Tuhan, aku nggak tahu bagaimana solusinya, aku mengandalkan-Mu Tuhan. Jadi jalan buntuku justru Engkau, aku bergantung padamu, jadi hikmat bagi kita. Nanti hikmat kita diterjemahkan oleh Roh Kudus jadi pengertian buat kita untuk menyelesaikan masalah ini. Satu, cara pertama. Cara kedua, masalah ini hanya sementara. Kalau kita lihat dari sudut 50 tahun kemudian ini masalah sudah nggak ada. Nah, Tuhan mau kita lihat seperti itu. Oke, kamu pikirkan ini, tapi porsinya kecil aja. Nanti nih 10 tahun lagi ini sudah nggak ada, sudah ganti masalah lain. Tapi kalau kamu mau dilihat orang tanggung jawab, nggak usah. Justru kalau kamu mau tanggung jawab, kamu mengandalkan aku. Rendah hati, lemah lembut itu berarti setuju dan mengandalkan Tuhan. Maka dikatakan di Matius 11 ayat 28, saat kita terbeban berat, Matius 11 ayat 28 mengatakan, sini, datanglah kepadaku, belajarlah daripadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Sini, aku nggak mau kamu bermasalah, aku sudah selesaikan semua masalahmu, karena aku sudah memenangkan semua, dan aku sudah berikan anugerah. Ayo gunakan anugerahku. Dengan apa? Rendah hati, lemah lembut adalah setuju dengan Tuhan dan bergantung kepada Tuhan. Itu terjemahan dari rendah hati dan lemah lembut. Tuhan, aku tidak bisa menyelesaikan masalah ini sendiri. Aku mau dengan caramu Tuhan, dengan tujuanmu Tuhan untukku, sehingga masalah ini selesai dan kemuliaan-Mu nyata melalui hidupku. Kalau kemuliaan Tuhan nyata melalui hidup kita berubah makin baik. Orang ini dirubah Tuhan melalui kita. Ingat, Tuhan yang merubah. Tuhan melalui firman yang akan merubah. Bukan melalui urapan di kita, tidak. Tapi firman yang kita sampaikan dan kita barengi dengan kasih. Galatia 5:6 mengatakan iman bekerja oleh kasih. Nah, kasih yang merubah dia. Dia keras hati, nanti kita layani orang ini dengan iman dan kasih, kekerasan hati dia akan hancur oleh firman. Karena firman seperti gada, seperti palu menghancurkan. Ya, jadi dia yang suka bantah-bantah, menentang firman Tuhan, firman menjadi pedang. Dia terobos hatinya, melimpah dengan kasih, semua benteng-benteng di pikiran hatinya berubah, hancur. Dan dia menjadi lembut, dia bertobat. Itu 1 Petrus 2 ayat 5 dan 9. Jadi kita tiap hari kita menaikkan dupa yang harum di hadapan Tuhan. Dan kita berdoa untuk orang-orang, kenapa? Kita ketemu orang-orang yang ini tubuhnya tuh terganggu. Bisa hanya kita dengar, dapat beritanya, misalnya kayak bencana alam di Aceh, kita nggak kenal sama mereka. Bencana di Sumatera Barat, di Sumatera Utara kemarin, kita nggak kenal. Tapi saat kita menjalani hidup sebagai imam, kita didengar Tuhan. Kita nggak sempat ke sana, nggak apa-apa. Tapi tadi rancangan Tuhan masing-masing kita tergenapi. Tapi jangan lupa panggilan kita terus bersekutu dengan Tuhan. Jadi di Gunung Sinai itu tadi gambaran untuk orang Mesir, orang Israel keluar dari Mesir. Tapi itu untuk kita karena kita sudah dipulihkan sebagai gambarnya. Saat ini kita terus tiap hari berperan sebagai imamat Tuhan. Imam menurut Melkisedek. Tidak punya jabatan di mata dunia, tidak punya apapun, nggak apa-apa. Tapi di mata Tuhan kita hargai karena itu panggilan Tuhan untuk masing-masing kita. Pekerjaan tutus kayak gitu, ya tetap imam. Itu kan pekerjaan yang dilihat dunia. Tapi yang dilihat Tuhan, kamu tetap aku beri kepercayaan sebagai imamku dan kamu bekerja bersama, tidak ada yang sia-sia.
pada waktu saya ke Alor ya, itu Alor sudah 2 tahun tidak hujan. Orang-orang situ belum, Pak, ini nggak hujan Pak, sudah 2 tahun Pak, jadi kami susah nih, nanam apa-apa mati semua. Yang bisa hanya jagung, yang lain nggak bisa lagi. Karena sumber airnya nggak ada, hanya mengandalkan hujan. Malam itu, saya belum seperti hari ini. Malam itu, saya cuma bersih. Oke, teman-teman yang ada berapa orang ada di gubuk kecil itu di pinggir desa. Kita bersih di sini ya. Saya akan ajak bukan hanya kita, tapi sesuai dengan Mazmur, saya ajak semua makhluk memuji memuliakan Tuhan. Saya imajinasikan bersama Tuhan, saya ajak semua makhluk yang ada di dunia ini. Mari kita memuji menyembah Tuhan, supaya betul apa yang diinginkan masyarakat di sini terpenuhi lebih dari cukup. Saya lakukan itu bersama beberapa orang. Baru 1,5 lagu, hujan gede banget sampai mereka pada pandang-pandang. Saya nggak kaget gitu, karena saya yakin pasti jadi hujan. Nah, yang mengagetkan siapa? Ada ular, ular beracun lewat. Mau pada takut? Saya tahu kalau saya ajak semua makhluk, ya semua aja. Tapi nggak akan mencelakakan dia. Lewat loh. Ular beracun itu ular apa? Ular sendok, ular kobra, gede. Saya cuma diem aja, silakan. Seperti itu. Jadi banyak hal ajaib. Kenapa? Penyertaan Tuhan. Tapi ingat, begitu ada Tuhan, setan nggak suka. Dia akan mencobai, bukan dia mencobai Tuhan, tidak. Setan mencobai kita, apakah hati kita teguh, apakah hati kita kuat. Kalau kita nggak teguh, kita nggak kuat, kita kuat itu. Bayangkan, Tuhan pernah kuatin? Nggak pernah. Oh, sorry ya, terus kasusmu ini aku nggak pernah nangani, terus Tuhan nggak pernah kayak gitu. Ya, terus kasusmu itu nggak ada apa-apanya. Kasus kita segede apapun Tuhan nggak pernah khawatir, nggak pernah gugup. Pak Samuel, sorry ya, yang itu aku belum bisa tangani. Tunggu ya, aku masih ngurus orang. Tuhan nggak kayak gitu. Tuhan sudah sediakan jalan keluar, kita yang macet. Kenapa? Tadi kita tidak jaga hati, dengan kata ini bukannya jaga hati, tapi ini loh, pikiran juga penting. Sinkron antara hati dan pikiran. Maka kita dilatih Tuhan, bukan baca Alkitab saja, tapi merenungkan firman Tuhan. Nah, kita pilih. Yang saya pilih Filipi 4:8, Roma 12:3. Jadi firman-firman yang saya suka, saya hafal itu. Saya hafal, saya renungkan. Kenapa? Saya mau terus bersekutu dengan Tuhan. Saya tidak mau ngejar janji. Banyak orang sekarang yang ngejar janji Tuhan. Kelimpahan susu dan madu, kelimpahan susu. Iya, nggak salah sih, nggak salah. Tapi kalau yang bersekutu dengan Tuhan ini tidak terus, ini bahaya. Begitu nanti uang tambah banyak, lupa diri dia. Begitu dia dipakai Tuhan dengan luar biasa, dia lupa diri. Karena dia anggap, oh ini prestasiku, ini kebaikanku, ini kuat gagahku, ini jam terbangku. Enggak. Banyak orang kepancing di situ, kejebak di situ. Ya, kan aku baca Alkitab kan berapa kali aku selesai. Aku banyak doa puasa. Enggak. Kita baca Alkitab itu wujud kasih kita kepada Tuhan. Kita doa puasa itu wujud kasih kita kepada Tuhan. Jadi motivasi kita adalah kasih. Orang lain nggak percaya sama kita nggak apa-apa. Tuhan yang lihat hati kita. Orang lain nggak bisa lihat hati kita. Ya, jadi panggilan kita adalah imam itu pribadi dan jalankan ini setiap hari. Kita ada di penghujung 25. Janji Tuhan untuk kita tahun ini tergenapi seluruhnya. Kalaupun ada yang tertunda, Tuhan nggak akan bohong. Tuhan akan kejar secepatnya sehingga di awal tahun
tergenapi seluruhnya dan kita masuk dalam musim yang baru. Musim baru, tantangan baru, oke. Jangan gentar, jangan khawatir, jangan takut. Hari-hari semakin jahat, iya. Tapi kabar baiknya kita bukan semakin baik, kita semakin saleh. Karena kesalahan ini standar hidup kita. Kesalahan ini berarti kita berdiri di atas batu karang, kita ada berdiri di atas batu karang, kita punya prinsip hidup yang benar, kita punya nilai hidup yang benar, kita punya sifat karakter yang benar, kita punya budaya kerajaan, gaya hidup kerajaan. Terus ini siklus kita sehari-hari di situ. Oke. Sampai di sini ini panggilan untuk masing-masing kita. Sekaligus ini yang kita jalankan di penghujung tahun ini sampai nanti sepanjang tahun 2026. Kita adalah imam yang mengendorse siapa? Tuhan sendiri. Gak ada orang lain yang mengendorse. Oke, kamu imam itu enggak. Rasul, nabi, gembala, penginjil, pengajar, orang lain masih bisa. Tapi untuk imam ini betul-betul pribadi kita dengan Tuhan. Ya, untuk apa? Merawat jiwa-jiwa. Jiwa yang kita kenal maupun jiwa yang ketemu kita hanya sekali, itu jiwa yang percayakan kita. Oke, sampai di sini.